Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat dong? Bertemu lagi nih dengan Bu Anita di video kali ini. Di video kali ini Bu Anita akan membahas mengenai tema 2, subtema 3 dengan materi menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Namun, seperti biasa, sebelum kita memulai belajar bersama-sama, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa silakan dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan garis bilangan. Jadi, garis bilangan adalah garis untuk meletakkan bilangan. Di setiap garis-garis kecil ini mewakili bilangan-bilangan tertentu. Sudah paham ya apa yang dimaksud dengan garis bilangan? Sekarang kalian harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Ingat ya, dimulai dari angka 0, lalu berlanjut secara urut yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan perlu diingat bahwa bilangan cacah tidak terdiri dari angka-angka yang bernilai negatif. Seperti negatif 1, negatif 2, itu bukan termasuk bilangan cacah ya anak-anak. Sudah paham ya sampai di sini apa yang dimaksud dengan bilangan cacah? Sekarang kita belajar membuat bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Artinya angka yang kita tuliskan tidak boleh melompat. Contohnya dari 0 langsung ke 2, langsung ke 4 ya. Jadi kalau bilangan cacah pada garis bilangan dia harus berurutan seperti contoh berikut. 0, lalu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan perlu kalian ingat, pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya akan semakin besar. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai bilangan cacah pada garis bilangan dengan kisah berikut. Jadi di sini ada seorang anak namanya Bedu. Bedu sedang menyapu halaman. Pada saat itu, Bedu melihat banyak daun-daun berguguran dari pohon. Dan Bedu iseng nih mengambil 2 helai daun untuk mengukur keseluruhan dari kedua panjang daun tersebut. Kira-kira bisa nggak ya menggunakan garis bilangan? Ayo kita cari tahu. Setelah mengambil kedua helai daun tersebut, Bedu pun membuat sebuah garis bilangan. Tapi Bedu masih bingung bagaimana ya cara meletakkan kedua helai daun tersebut pada garis bilangan agar menemukan panjang dari keseluruhan kedua helai daun tersebut. Lalu Bedu pun membuat beberapa uji coba. Uji coba pertama, Bedu meletakkan daun seperti ini. Salah atau benar ya? Ternyata masih salah. Kesalahannya Bedu ada di mana? Lihat di sini, pada daun pertama dan daun kedua terdapat jarak. Jadi tidak boleh seperti ini ya. Lalu Bedu pun melakukan uji coba kedua. Jadi Bedu meletakkan daun seperti ini. Nah ini posisi daun pertama dan daun kedua sudah rapat. Hanya saja di mana ayo? Kesalahannya Bedu adalah pada saat meletakkan daun pertama, Bedu tidak memulainya dari angka 0, tapi langsung meletakkannya di angka 1. Jadi masih salah. Dan Bedu pun melakukan uji coba ketiga. Nah, Bedu meletakkan daunnya seperti ini. Waduh, tambah salah dong. Karena ini masih memiliki jarak ya. Dan meletakkan daun seperti ini juga
akan menunjukkan pengukuran yang tidak benar. Lalu seperti apa sih cara mengukur daun dengan garis bilangan yang tepat? Akan kita lihat setelah ini. Nah, anak-anak, kita sudah membuat sebuah garis bilangan. Sekarang kita akan memberitahu Bedu bagaimana cara mengukur panjang kedua helai daun menggunakan garis bilangan dengan tepat. Caranya seperti ini. Letakkan daun pertama dimulai dari angka 0. Ingat, dimulai dari angka 0. Lalu kalian letakkan daun kedua tepat di belakang daun pertama. Tidak boleh berjarak, ya. Seperti ini. Oke. Nah, ini sudah tepat nih cara meletakkan daunnya. Tuh, si Meong udah kasih jempol. Ya. Dari sini sudah terlihat bahwa panjang dari daun pertama adalah 5 satuan. Dan panjang dari daun kedua adalah 3 satuan. Maka dapat disimpulkan bahwa panjang dari kedua daun jika dalam bentuk penjumlahan adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Bagaimana? Bisa kan ya mengukur benda menggunakan garis bilangan? Kita lanjut lagi ya. Kita dapat menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan. Perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada contoh soal 8 ditambah 6. Kita sudah membuat garis bilangan. Ingat ya anak-anak, memulainya harus dari angka 0. Oke, pertama ada angka 8. Maka kita harus melangkah sebanyak 8 langkah. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, di sini sudah ada sebanyak 8 satuan. Di sini soalnya adalah 8 ditambah 6. Maka kita harus menambahkan lagi sebanyak 6 satuan. 6 satuan tidak dimulai dari angka 0 ya. Tidak dimulai dari angka 0. Tapi kalian lanjutkan langkah sebanyak 6 satuan dari tempat terakhir sebelumnya, yaitu angka 8. Jadi dari situ menghitung 6 langkah satuannya. Yuk kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini udah kelihatan ya. Nah, maka 8 ditambah 6 jika menggunakan garis bilangan akan sampai di angka 14. Jadi 8 tambah 6 hasilnya adalah 14. Kita masuk ke contoh berikutnya. Jadi di sini Dayu dan teman-temannya sedang menanam pohon sirih. Dayu dan teman-temannya ingin mengukur pertumbuhan dari panjang pohon sirih tersebut. Ketika pohon sirih ditanam, tentunya masih berada pada angka 0 kan? Setelah beberapa hari kemudian, pohon sirih tersebut bertambah ukuran panjangnya menjadi 2 satuan. Nah, seperti ini ya pada garis bilangan. Lalu setelah dirawat, disiram, pohon sirih tersebut bertambahlah ukurannya 4 satuan. Jadi 4 satuannya tidak kita mulai dari angka 0 lagi ya, tapi langsung melanjutkan dari angka berhenti sebelumnya, yaitu angka 2. Ya, dari sini ya, langsung bertambah 4 satuan. Maka sekarang panjang dari pohon sirihnya Dayu dan teman-teman sudah berapa ya?
Ini sama seperti soal penjumlahan, yaitu 2 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 6. Artinya panjang pohon sirih Dayu sekarang adalah sepanjang 6 satuan. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang berikutnya ya. Di sini terdapat soal 10 ditambah 5. Kita juga bisa loh anak-anak menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan dengan cara membuat 2 buah panah dari soal penjumlahan tersebut. Ibu kasih contoh ya. Di sini 10 ditambah 5. Pertama, kita buat dulu sebuah panah yang berukuran 10 satuan. Nah, seperti ini ya. Di sini ada panah pertama yang panjangnya sepanjang 10 satuan. Lalu di sini kan soalnya ditambah 5. Maka buatlah panah kedua sepanjang 5 satuan. Dimulai dari tempat terakhir yaitu 10. Seperti ini. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa 10 ditambah 5 maka akan menghasilkan 15. Kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Di sini ada soal 12 ditambah 5. Kita akan menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu menggunakan 2 buah panah. Jadi di sini kita membuat panah yang panjangnya adalah sebanyak 12 satuan. Ting, sudah jadi. Sebuah panah yang panjangnya adalah 12 satuan. Lalu di sini soalnya adalah ditambah 5. Maka kita membuat panah kedua sepanjang 5 satuan dimulai dari tempat terakhir yaitu 12. Ting, sudah jadi. Maka dapat kita lihat di sini bahwa 12 ditambah 5 hasilnya adalah 17. Kita masuk ke contoh terakhir. Oke, di sini ada soal 15 tambah 3. Seperti tadi ya, kita akan membuat 2 buah panah. Panah pertama sepanjang 15 satuan. Bim salam bim. Ting, jadi. Lalu kita buat panah kedua sepanjang 3 satuan. Bim salam bim abrakadabra. Ting, sudah jadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa 15 ditambah 3 adalah 18. Gimana? Tidak sulit kan materinya? Oke anak-anak, ibu rasa cukup sampai di sini materi yang ibu sampaikan di video kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa selalu tersenyum. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.